Semua juga disapa ya. Ini ada Mikaela ya. Iya, takut COVID ya. Kalau ada yang sakit nanti kabarin Lause ya. Kita doain, kita bantuin ya. Ya doain Natali dulu ya. Soalnya Natali tapi nggak tahu, belum dijawab sih. Ya silakan Lause Aili, ayo kita mau mulai. Selamat pagi semuanya. Kita mau mulai Selamat sekolah. pagi, Selamat pagi semuanya. Lause berharap semuanya sehat-sehat ya. Oke, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Sebenarnya sama bapakku tuh temennya sakit. Oh, siapa Aku nggak tahu. Siapa yang sakit? Sama babi aku lah. Mami sama babi aku sakit. Oh, oke. Kita doain ya Jordan ya. Nanti kita doain untuk papa dan mami ya. Bukan masih lama terus. Kita mau mengucap syukur dulu sama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita nggak lupa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Oke. Selamat pagi, Lause. Pagi, Sefrin. Kita mau menyanyi ini ya, sambil mengucap syukur sama Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan buat kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
lagu yang begitu indah, yang selalu Lause nyanyiin tiap pagi, karena Lause nggak lupa bersyukur, berterima kasih untuk satu hari yang Tuhan kasih buat kita. Oke, kita mau mulai dari sekolah minggu, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu ya. Hafalkan ayat tema sekolah minggu. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatnya, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Oke. Iya, terima kasih. Pagi, Beatrice. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan tubuh yang sehat. Tuhan memberikan kami kehidupan. Saat ini kami mau boleh datang ke rumah Tuhan untuk berbakti di sekolah minggu. Tuhan yang pimpin, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tidak tahu siapapun mereka, tapi Tuhan yang melihat mereka, Tuhan yang mau menyembuhkan mereka, Tuhan yang mau menolong agar pada minggu yang akan datang, mereka bisa kembali lagi untuk datang berbakti di sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Kita mau berdoa. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
Oke, lagu ini Lause ambil dari tema untuk cerita sekolah minggu kelas kecil. Ya, belajar itu tentang dosa. Siapa ya di sini yang masih suka berbohong? Disuruh kerjain PR, udah mama, udah selesai. Tapi kalau lagi diperiksa, masih ada yang belum dikerjain sampai tuntas. Masih ya. Oke? Ya, kita belajar untuk jangan berbohong. Ya, walaupun itu bohongnya kecil atau besar, itu nggak boleh. Buat Tuhan itu semua sama aja dosa. Ya. Nah, kita mau ada beberapa pengumuman. Oh, sorry, puji-pujian dulu. Kita dengerin teman kita yang akan memberikan puji-pujian. Oke, terima kasih untuk anak-anak murid sekolah minggu yang sudah mempersembahkan puji-pujian. Ya, ada pengumuman yang langsung mau kasih tahu. Tanggal 6 Februari rencananya minggu depan kita mau mengadain Imlek tadinya di sekolah minggu. Tapi karena kondisi yang saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita bisa berkumpul, jadi kita tetap mengadakannya secara online. Ya, kita merayakan tahun baru Imleknya secara online di sekolah minggu. Oke. Yang kedua, pengumuman ada yang berulang tahun tanggal 24 Januari kemarin Christopher ada datang hari ini. Belum kelihatan Christopher ya. Oke, Christopher hari ini nggak datang nih, nggak kelihatan. Oke, Christopher berulang tahun tanggal 24 dan tanggal 27 Maxi ada datang hari ini. Maxi juga nggak kelihatan. Oke, kita mengucap syukur sama Tuhan udah menambahkan 1 tahun lagi untuk mereka. Lause Aili, Maxi ada kok. Oh, Maxi ada. Oh, Maxi tuh Maxi ada. Hai Maxi. Happy birthday. Pengen ampau, Mas. Oke, ya. Itu pengumumannya. Terus sama satu lagi ada pengumumannya mengenai stiker. Dalam rangka tahun baru Imlek, Lause Aili mau kasih hadiah untuk murid-murid yang stikernya paling banyak. Stikernya paling banyak itu dinilai dari mana? 1, kerajinan untuk datang berbakti ke sekolah minggu. Kedua, videonya selalu on saat berbakti di sekolah minggu. Ya, syaratnya selalu on itu seperti apa, Lause? Seperti ini loh. Lause tuh kedapatan kalau setiap kebaktian, Lause cuma dikasih segini aja nih. Cuma jidatnya doang yang dikasih atau rambutnya yang pada berdiri Lause dikasih. Lause mau lihat muka kamu.
Tapi Lause nggak pernah bisa lihat muka kamu. Yang kelihatan cuma jidatnya sama rambutnya yang berdiri. Langsung jadi tebak-tebak itu siapa punya rambut ya. Gitu. Ya, Lause mau semuanya. Semuanya itu yang dapat full muka kamu itu yang Lause nilai. Lause, saya tiap minggu datang loh. Kenapa saya nggak ada stiker saya cuma satu? Yaitu salah satunya. Lause nilai karena berasanya kamu nggak full kasih Lause lihat wajahnya. Jadinya stiker kamu dikasih satu. Ya, nanti akan Lause kirimkan hadiah untuk stiker terbanyak yang datang ke sekolah minggu, yang rajin ke sekolah minggu. Nanti untuk anak karunia, kalau masih bisa ketemu di sekolahan, hadiah dikirimin di sekolah. Yang bukan sekolahan di karunia, hadiah akan dikirim ke rumah kamu. Tunggu aja ya. Kita lihat dulu stikernya siapa yang paling banyak. Oke. Terus stiker nggak stop di sini aja. Tetap terus Lause akan kasih nilai untuk kamu. Jadinya mulai tambahan lagi stikernya biar tambah banyak. Nanti pajang foto kamu. Ya, kalau online ya kasih lihat mukanya. Ini Lause muka saya loh. Saya lihat ikut kebaktian. Jangan cuma segini doang nih. Ya, jangan cuma begini doang nih ya. Lause nggak tahu itu siapa. Oke? Ya. Sip tuh, Renat bagus tuh lagi ketawa, kelihatan giginya. Ya, oke. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa kita masih pakai QR code. Dan di belakang angkanya, tolong tambahkan 21. Misalnya, Lause saya mau kasih 10.000. Oke, 10.000 10.021. Ya, 21-nya jangan lupa. 21 itu kode untuk sekolah minggu. Jadi gampang nanti dilihatnya. Oh, ini 21, ini sekolah minggu punya. Ya. Oke, yuk kita mau menyanyi lagu persembahan, bawa persembahanmu. Minta tolong sama orang tua kamu untuk pakai QR code atau kamu simpen uangnya untuk nanti dikumpulkan. Kita kalau ketemu di sekolah minggu kita bawa. 老师，你呀。Bawa persembahanmu dalam rumahku.
mau berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang yang kami boleh kumpulkan. Kami mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami yang bekerja untuk kami. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan agar kami bisa mengelola uang persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Christopher dan juga untuk Maxi dan juga untuk teman-teman kami yang lainnya yang tidak kami tahu tanggal pastinya, tapi biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhan menolong untuk studi mereka di sekolah agar mereka diberikan kelancaran di dalam belajar mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan waktu sekolah minggu kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan untuk duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong sehingga kami boleh mengerti untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, ada satu lagu lagi yang kita mau nyanyi sebelum mendengar firman Tuhan. Mata Tuhan melihat. Ya, hanya Tuhan yang tahu keadaan kamu. Kadang-kadang kamu suka main-main saat dengarin firman Tuhan. Kadang-kadang suka main game di belakang nih, di bawah nih. Makanya langsung cuma dikasih di jidat kamu nunduk, kamu sambil main game. Ya, Tuhan yang melihat. Tuhan melihat kamu lagi tiduran, Tuhan lagi telinga kamu. Kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Happy birthday Lause Os. Happy birthday Chelsea Sofia. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kita pisah kelas ya, jangan bubar. Tapi kita pisah kelas ke kelas masing-masing. TK Pratama, Madya Tunas. Apa tadi Lausa? Kita bagi kelas sayang. Oh, oke Lausa. Yang TK Pratama dari TK kelas 1, kelas 2 di satu kelas, kelas 3, Oke, 4, Lausa, 5, aku 6 jadi satu kelas. Ke kelas. Halo. Halo, Ano. Halo Lause. Ano. Udah siap ya? Siapa lagi nih? Pada nggak buka kamera kok. Kenzo kemana? Ya. Iya, iya, Bang. Kenzo kok nggak ada Kenzo?
Siapa yang ketinggalan? Enzo nggak masuk. Pagi anak-anak, udah komplit belum semua pada? Lause mau share. Halo Tianu. Masih 36 langsung, masih 36. Masih 36 ya. Coba ya, Lause share dulu ini. Nana, Lause mau kasih lihat video sebentar ya. Kamu coba dengerin ya, jangan ada yang bersuara lagi ya. Sebelum Lause mulai cerita, Lause mau kasih lihat video ini lucu sih. Ya, bentar ya. Apa? Berita terkini? Apa yang terjadi? Sayang, lihat, gadis malang itu ditemukan di tempat sampah. Dia nggak punya orang tua. Dia bisa diadopsi nggak? Halo, kami akan mengadopsi dia. Iya, anak kita udah datang. Kita menunggu. Malam sekali. Sekarang kamu aman bersama kami, sayang. Panggil aku Mama ya. Selamat datang di rumah, sayang. Coklat. Simpen buat nanti. Ya, tapi bolong. Aku butuh baju baru. Apa ada tempat sampah di dekat sini? Aha. Ini lebih jelek daripada hoodieku. Wah, sayang. Itu jorok. Sini, sayang. Kita belanja aja yuk. Nah, ketangkep. Jangan ngorek-ngorek sampah lagi. Paham? Ya, anak-anak ya, kita langsung stop share sampai situ. Nah, sebelum langsung cerita tadi, siapa yang mau cerita tentang video tadi? Boleh, satu anak boleh ceritain kembali ya, belajar mencerita kembali. Apa cerita yang ada di video tadi gitu? Itu kan 1, 2, 3, go. Kenapa? Itu 1, 2, 3, go judulnya. Oh ya, Lause baru tahu malah. Dia itu kartun gitu. Ya, langsung 1, 2, 3, go. Ya, Lause mau tahu ceritanya. Justru minta anak-anak cerita, bukan cerita videonya dari mana. 1, 2, 3, go. Filmnya lucu banget. Gak ngakak mati-matian aku. Bukan itunya. Isinya. Kalau enggak ya, ada yang siapa bisa ceritain? Cerita kembali. Orang tuanya baik. Ya. Beatrice coba Beatrice yang cerita ya. Yang lain diam dulu ya. Ini anjing langsung berisik. Jadi tim tapi bertiga cerita. Jadi ada satu orang wanita memiliki suami, tapi mereka tampaknya belum punya anak. Tapi mereka mau punya anak. Nah, mereka nonton di TV, ternyata ada satu anak yang kasihan banget. Jadinya mereka mau adopsi jadi anak dia. Lalu dia jadi anak dia, tapi si anak itu masih jorok aja, sering korek-korek sampah. Ditanya satu wanita dan satu cowok ini, ceritanya itu ini kayak nih orangnya. Ya, terima kasih Beatrice. Anak-anak yang adopsi ini ceritanya dia tumbuhnya di tempat sampah. Ya, betul sekali ya. Jadi bapak ibu ini kasihan gitu, lalu mengadopsi gitu ya. Memang ceritanya singkat, tapi kalau misalnya proses adopsi itu pasti ada
surat legal ya, surat secara hukum, ada pengangkatan surat akte lah, dibikinin akte seperti itu. Pokoknya ribet lah ya. Tapi mamanya itu udah berjanji mengangkat dia sebagai anak. Nah, anak ini lupa ataupun nggak sabar ya. Jadi waktu bajunya bolong, dia biasanya dia selalu ke tempat sampah gitu loh, nyari makanan, nyari baju gitu ya. Dia nggak sabar, sebelum mamanya beliin dia udah ngorek-ngorek sampah dulu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, ini hari ini Lause mau membawakan pelajaran 9 tentang Allah menepati janjinya kepada Abraham. Ya, anak-anak kan tahu janji lah ya. Kalau janji seperti apa. Jadi kadang-kadang tadi ada seperti orang tua mengadopsi anak. Jadi berjanji tuh anak itu harus diurus dengan baik. Nggak boleh dipekerjakan dengan maksudnya dieksploitasi gitu ya, wah diangkat anak supaya kerja terus di rumah, seperti itu nggak boleh, seperti itu ya. Ada juga janji suami istri. Nah ini Lause mau kasih lihat ini suami Lause ya. Kenapa bisa dibilang suami? Karena kita dulu udah berjanji di depan Tuhan, di depan jemaat, saudara-saudara bahwa kita akan setia sebagai papa mama, sebagai suami istri. Ya, dan juga ada suratnya yang secara hukum ada meterainya gitu, dimeteraikan ya, ini sebagai suami istri tanggal waktu itu tahun 1990. Nah, seperti itu juga janji kami sebagai suami istri. Ada lagi janji seperti apa ya? Janji kita mungkin kepada Tuhan. Nah, ini Lause kasih lihat grafik ya. Jadi perjalanan iman kita juga seperti grafik ini. Kadang naik, kadang turun ya. Tadi perjalanan Lause sebagai suami istri juga seperti ini, naik turun. Kadang-kadang sayang, tapi kadang-kadang kesel sekali. Aduh, rasanya kesel gitu ya. Pengen marah aja gitu. Tapi berjalan waktu ya naik turun ya harusnya naik terus seperti itu. Nah, iman kita juga harusnya seperti itu. Kita mengikut Tuhan nih. Anak-anak mungkin ada yang dari kelas 2 SD, ada yang udah percaya Tuhan, ada yang baru kelas 5 gitu. Perjalanan iman kita harus naik terus gitu. Memang ada kalanya kita turun ya, kita lemah, kita rasanya nggak percaya dengan janji Tuhan seperti itu. Nah, Lause juga hari ini mau ceritakan tentang perjalanan iman Abraham juga ya. Kadang-kadang dia juga lemah anak-anak. Di Alkitab yang kita tadi kan Lause bilang kita cerita dari ini, Lause belum sebut ya, dari Kejadian 15 sampai 18 dan juga 21 sampai 22. Ini perjalanan tentang janji Tuhan kepada Abraham dan juga tentang perjalanan iman Abraham ya. Kadang dia lemah, tadi Lause teruskan ya. Nah, mungkin waktu itu anak-anak pernah dengar ya, waktu Abram, waktu itu masih Abram, dia berbohong. Waktu dia ke Mesir, dia takut nih. Jadi istrinya diakui sebagai saudara. Lalu kemudian kadang ada lagi perjalanan iman Abraham yang lemah waktu itu dia, nanti Lause ceritain sedikit ya, dia mempunyai anak dari Hagar. Kenapa dia termasuk lemah? Waktu dia menurut istrinya itu mau aja kawin dengan Hagar seperti itu ya. Tapi waktu kapan pernah iman Abraham juga naik ya, waktu Tuhan suruh pindah. Kita udah dengar ceritanya minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu. Nah, waktu minggu lalu Abraham dipanggil suruh pindah, Abraham nurut seperti itu ya. Nanti Lause akan ceritakan juga waktu Abraham disunat seperti itu. Nah, Lause stop share dulu ya. Lause mau cerita aja nih, anak-anak dengerin ceritanya ya. Udah lama Lause nggak cerita nih ke anak-anak besar ya. Jadi Lause buka sebentar dari Kejadian 17. Lause baca ya, yang pertamanya ya. Kejadian 15 dulu. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi waktu itu ceritanya sebelumnya ya, di Alkitab nanti kamu bisa baca,
Abram itu baru menyelamatkan Lot dari ditangkap sama raja-raja seperti itu ya. Jadi Abram juga meskipun dia berhasil tapi dia sedikit takut. Nah, Tuhan tahu ketakutan Abram. Jadi Tuhan datang menghampiri Abram ya dalam suatu penglihatan dikatakan. Zaman dulu memang kita belum ada Alkitab ya, belum ada Alkitab. Jadi kadang-kadang Tuhan datang dalam mimpi. Abram, jangan takut. Akulah, Tuhanlah perisai kamu. Ya, upahmu akan sangat besar. Terus Abram bilang, tapi Tuhan nggak kasih aku anak. Nanti itu pembantuku tuh si Eliezer yang akan punya rumahku. Abram tuh hartanya banyak, kambing dombanya banyak. Nanti dia yang akan warisin, karena Tuhan nggak kasih aku. Lalu kemudian Tuhan bilang, coba kamu keluar, lihat bintang-bintang di langit. Bisa itu nggak bintang-bintang di langit? Mana bisa Tuhan? Abram ya. Nah, seperti bintang-bintang, sebanyak bintang-bintang itu, aku akan memberikan keturunanmu seperti sama banyaknya seperti bintang-bintang itu. Lalu kemudian ini kan kayak kemarin. Ya, Abram percaya ya. Ya Tuhan, aku percaya. Nah, itu berarti iman Abraham ya lagi di atas ya. Tuhan senang dengan jawaban Abram. Lalu kemudian Tuhan juga kasih janji. Nanti tanah ini akan jadi milik kamu. Dari sungai sini sampai sungai sini ya. Seperti itu Tuhan kasih tahu di Alkitab. Lalu kemudian Abram ragu-ragu lagi. Tapi mana aku tahu Tuhan ini akan jadi milik aku. Ya. Lalu Tuhan bikin perjanjian. Kalau itu kita bikin perjanjian ya. Kamu kumpulin yaitu kambing betina. Lembu dulu, lembu yang paling besar, lembu. Ya, lembu itu sapi. Tapi yang umurnya 3 tahun, jangan yang tua-tua, ya. Yang umurnya 3 tahun. Lalu kemudian kambing betina, 1 ekor juga yang umurnya 3 tahun. Lalu kemudian domba jantan, umurnya juga harus 3 tahun, nggak boleh tua-tua, ya. 1 burung tekukur dan juga 1 burung merpati, seperti itu. Lalu kemudian semuanya dipotong. Jadi lembunya dipotong 2, kambingnya dipotong 2, dombanya juga dipotong 2, kecuali burungnya. Ya, wah itu zaman itu, waktu itu udah biasa anak-anak. Jadi kalau bikin perjanjian tuh nggak ada surat seperti dulu, seperti sekarang pakai tanda tangan notaris. Kalau melanggar akan hukumannya seperti itu, enggak. Kalau zaman dulu itu namanya perjanjian darah. Jadi nanti yang berjanji nih 2 orang ini yang berjanji akan lewatin di tengah-tengah. Jadi kambing tuh dipotong 2 kiri kanan, lembu dipotong 2 kiri kanan, kambing juga dipotong 2 kiri kanan. Nanti berdua itu harus lewat. Kalau yang melanggar janji artinya akan mendapat hukuman seperti binatang itu, dibagi 2, dibelah 2. Waduh serem ya, seperti itu. Jadi tapi Abraham taat, dia dibelah 2, dia taruh, terus dia tunggu-tunggu sampai malam. Terus dia ketiduran gitu ya, ketiduran. Nah, waktu malam itu ada seperti suluh ya, seperti obor api yang lewat di tengah-tengah itu. Jadi Tuhan yang mengadakan perjanjian. Tuhan sendiri yang mengadakan perjanjian akan memberikan tanah ini kepada Abram. Tapi sebelumnya Tuhan juga bilang, nanti keturunanmu 400 tahun akan dijajah seperti itu ya. Tapi bangsa yang menjajah akan Tuhan hukum. Dan mereka nanti akan memiliki tanah ini. Jadi jauh sebelumnya Tuhan udah tahu ya, anak-anak Tuhan berkuasa. Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi nanti keturunan Abram. Lalu kemudian selain tanah yang dijanjikan ya, Tuhan juga janji satu lagi. Soal apa tadi anak-anak yang sama seperti bintang di langit, keturunan. Jadi Tuhan janji sama Abram. Sebelum Lause lanjut, Lause mau share screen video yang ini ya, biar anak-anak lihat sebentar. Nah, yang tadi perjanjian ini bahasa Inggris, tapi anak-anak nggak apa-apa. Dan tadi Lause sudah ceritain ya, kamu dengerin baik-baik. Kamu pasti bisa lah. Anak-anak udah lihat belum? Belum ya?
Yang di-share jangan Windows Explorer ya, Ci. Siapa ini ya, langsung ya, share ya. Old already, so Abram asked God if he was ever going to have children. Langsung dikit ya. God chose Abram and blessed him in Haran, promising to make him a blessing to all nations. Later, God promised Abram and Sarai they would have as many children as there was specks of dust in the desert. But after many years traveling through the land God showed them, Abram and Sarai still had no children. They were very old already, so Abram asked God if he was ever going to have children. God led Abram outside and told him to look up to heaven and count the stars, if he even could. He told Abram that this is how many children and grandchildren and great-grandchildren he would have. And even though Abram and Sarai were very, very old, Abram believed God. God reminded Abram of his promise to inherit the land he was living in, and Abram asked God how he would know that God would keep his promise. So God gave Abram a strange-sounding job. It sounds strange to us, but to Abram, it was a very normal way that people in his time would make very important deals. God told Abram to bring him some different animals and birds. Abram cut the animals in half and laid the animals and birds in 2 different piles. Then Abram waited for God to tell him to walk between the pieces of animals. When someone did this, they promised that if they didn't keep their end of the deal, they would have to pay the price and be cut into pieces just like this. That sounds pretty terrible, doesn't it? Well, the sun was setting and Abram fell asleep. A deep, scary darkness came over Abram, and then God spoke to him again. God told Abram that he would live a very long time, and that his grandchildren would be wanderers and servants for many years before they would receive the promised land. When the sun had set and it was dark, God came down like a smoking fire pit and flaming torch. He came down and passed through those pieces right before Abram. Abram did nothing. God made the promise, and God offered to pay the price of death. And that's exactly what God did for us many years later. When Jesus died on the cross, he paid the price for the sins of all people. People who didn't keep their promises to love God, but still received God's love and grace back. Just like Abram, we didn't have to do anything to receive God's promise, but believe in God and that his promises always come true. Ya, anak-anak bagus ya. Janji Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang melewati. Tuhan nggak minta Abraham, ya, nggak minta Abraham tuh sanksinya Abraham awas ya kalau nggak tepatin janji seperti itu, enggak. Nah, sama seperti satu lagi janji Tuhan, yaitu yang memberikan keturunan. Ya, jadi Abraham udah pindah ke negara yang Tuhan suruh pindah itu ke Kanaan ya, setahun belum ada anak, 2 tahun ya. Waktu Abraham pindah itu dia umur 75. Jadi kemudian terus setahun, 10 tahun udah lewat. Tuhan belum kasih anak ya. Bayangin kalau langsung jadi Abram, kira-kira ini Tuhan bener nggak sih janji-janji ya kok nggak dapet gitu ya. Lalu kemudian, nah Sarai istrinya itu mulai dah, biasa kan ibu-ibu mulai lebih cerewet gitu ya, lebih kepo ya. Ini gimana sih katanya Tuhan mau kasih kita keturunan yang banyak, tapi sampai sekarang aku udah tambah tua. Kalau anak-anak belajar biologi tahu ya, kalau perempuan itu masih masa subur akan ada telur. Kalau nggak dibuahin ya udah. Tapi kalau makin tua udah nggak keluar lagi telurnya, boro-boro bisa punya anak, boro-boro ya. Ini udah seperti nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek. Kamu bayangin ya, kakek popok kamu, kungkung kamu punya anak seperti itu ya. Wah, Sarah udah mulai cari cara nih. Udah gini aja deh, waktu zaman dulu itu biasa. Kalau nyonya punya hamba atau punya budak atau punya pembantu, itu boleh dikawinin sama
suaminya. Nanti kalau ada anak, itu anaknya jadi keturunan mereka juga. Udah deh, kamu kawin aja dah sama pembantu saya tuh, yang si Hagar itu orang Mesir. Udah biar cepetan kita dapat keturunan, baru nanti bisa tambah seperti bintang. Sekarang satu aja belum ada, bagaimana mau seperti bintang ya. Nah, Abram imannya lagi lemah ya. Dia bukan enggak Tuhan pasti janji kok, enggak. Dia lupa. Dia lalu bilang, "Ya udah dah." Udah dia turutin ya. Nah, lalu kemudian pembantunya Sarai ini yang namanya Hagar akhirnya hamil. Wah, waktu mulai hamil mulai lagi kekacauan nih dalam. Jadi anak-anak kalau kita nggak nurut, nggak taat ya, pasti ada banyak kekacauan yang timbul. Keluarganya ini yang tenang-tenang, jadi Hagar ini kan mulai sok ya, dia udah punya anak hamil anak tuannya ini loh. Sedangkan nyonyanya ini nggak bisa hamil-hamil ya. Jadi kadang-kadang mungkin nih menurut Lause ya, waktu nyonyanya suruh, nggak bisa Bu, saya lagi perutnya lagi nggak enak. Ini kalau enggak nanti kan ini anak tuan gitu ya. Wah, dia mulai belagu seperti itu. Jadi Sarai mulai kesel ya, mereka mulai si Sarai kesel pasti ke Abram gitu ya. Ini bagaimana sih pembantu kita itu jadi belagu seperti itu ya. Abram, udah terserah kamu dah, kamu mau nyiksa dia juga terserah lah. Jadi mulai Sarai juga lebih galak menyiksa sekarang hambanya itu ya. Sampai singkat cerita pokoknya hambanya keluar lari gitu. Tapi Tuhan panggil kembali. Sampai akhirnya lahir Ismail. Waktu itu Abram umurnya 86 tahun ya waktu Ismail lahir. Nah, anak-anak Tuhan di Alkitab si Tuhan bilang di Alkitab ya Lause baca Tuhan tidak berbicara lagi kepada Abram. Jadi dari 86 baru kemudian waktu Abram berumur 99 Tuhan berbicara lagi. Tuhan bilang Abram itu Tuhan bilang, Lause bacain ya, di Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Jadi anak-anak Tuhan nggak lupa. Meskipun Tuhan diam seperti itu ya, tapi Tuhan nggak lupa dengan janjinya. Lalu Tuhan bilang, namanya diganti kata Tuhan ya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Jadi Tuhan bikin perjanjian lagi sama Abram. Apa perjanjiannya? Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat perjanjian, yaitu apa? Tuhan suruh engkau harus disunat. Jadi semua anggota keluarga, baik itu Ismail, waktu itu kan Ismail udah lahir ya, semua anak laki harus disunat. Yang berumur 8 hari, baik itu anak budak kamu, semua harus disunat. Itu perjanjian Tuhan ya kepada Abram. Nah, Abram taat. Ya meskipun lama Tuhan nggak berbicara kepada dia, tapi Abram tetap memegang janjinya. Sekarang namanya Abraham ya. Jadi anak-anak tahu ya, kapan Abram waktu itu ganti nama. Kok sekarang jadi Abraham sih, Lause? Dulu Abram, berarti di Kejadian 17 ini Tuhan yang berbicara sendiri. Namamu sekarang Abraham. Lalu kemudian Sarai namanya juga diganti jadi Sarah. Ya, jadi Sarah. Di ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya." Lalu kemudian, di pasal 18 Tuhan ulangi lagi janjinya ya. Wah, Tuhan baik ya, kepada Tuhan tidak lupa akan janjinya. Pasal 18 Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki. Jadi waktu itu ada malaikat yang datang waktu Abraham lagi duduk, lalu kemudian diulangi lagi janjinya. Abraham, kamu akan memiliki seorang anak. Dari keturunan anakmu ini yang Tuhan akan berkati menjadi bangsa yang besar.
Nah, ternyata benar anak-anak. Jadi waktu Abraham berumur 100 tahun, bayangin 100 tahun anak-anak ya. Saranya umur 90 tahun dia melahirkan seorang bayi. Itu benar-benar kuasa Tuhan yang ajaib. Kalau dipikir secara logika manusia, itu nenek-nenek, kakek-kakek boro-boro ya bisa melahirkan. Itu nenek-nenek boro-boro bisa melahirkan seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan menepati janjinya, ya. Lalu kemudian tapi anak-anak nggak sampai situ, udah Tuhan kasih anak, ya beberapa tahun kemudian Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Abraham, bawa anakmu itu, ya waktu itu dia anaknya sudah lahir dikasih nama Ishak, ya. Karena Sarah bilang aku menjadi ibu yang tertawa yang lucu gitu ya, di usia seperti ini bisa melahirkan anak gitu. Jadi dia kasih nama anaknya Ishak. Nah, anak-anak menurut tafsiran orang-orang, Ishak itu sebenarnya bukan anak-anak lagi. Kadang-kadang kalau kita lihat video ya, cerita itu kayaknya masih kecil. Ishak diajak ya naik ke bukit seperti itu ya. Kamu mungkin udah tahu ceritanya. Tapi enggak, kan menurut tafsiran para yang menyelidiki Alkitab ya, Ishak ini udah umur 37 seperti itulah. Ya, sudah umur 30. Jadi berarti kalau udah umur 30-an itu udah besar, badannya udah tegap ya, udah tinggi seperti itu. Tapi dia nurut waktu papanya ajak dia ke bukit ya. Kita mau mempersembahkan untuk Tuhan. Lalu kemudian mungkin Ishak nanya, mana yang mau dipersembahkan, Pak? Waktu itu zaman itu mereka mempersembahkan korban ya, sapi, lembu, kambing, domba seperti itu. Terus Abraham jawab, nanti Tuhan akan sediakan. Nah, waktu sampai di Bukit Moria itu anak-anak ya, Abraham kan nyusun itu altarnya ya, ditaruh kayu bakar, lalu kemudian ditaruh Ishak diikat di situ, Ishak nggak melawan ya anak-anak. Jadi menurut Lause, Abraham sudah menularkan imannya, janji Tuhannya kepada Ishak. Ya, Abraham juga kalau kita pikir-pikir ya, baru Tuhan kasih anak satu. Terus sekarang disuruh persembahkan gitu. Kok Abraham mau aja ya? Abraham percaya kalau menurut Lause ya, dia yakin. Dia selama ini kan imannya kadang turun, kadang naik, tapi dia bertambah imannya ya. Nah, anak-anak iman ini diberikan oleh Tuhan, bukan karena kemampuan kita ya. Kalau kita percaya Tuhan, itu Tuhan yang memberikan. Jadi Lause tahu mungkin Abraham berdoa, Tuhan tambahkan iman aku yang selama ini kadang lemah seperti itu. Jadi waktu Tuhan suruh mempersembahkan Ishak, Abraham nurut. Dan Ishaknya juga nurut, nggak melawan. Ya, Lause lihat kadang-kadang anak-anak suka melawan papanya, mamanya gitu ya. Udah gede sedikit, udah bisa memberontak gitu. Wah, disuruh ini nggak mau seperti itu. Tapi Ishak nurut. Ya. Lalu kemudian pada waktu Abraham mau membunuh Ishak, lalu kemudian ada suara ya, yang suara yang mengatakan, Abraham, jangan bunuh anakmu. Ya, Tuhan sudah menyediakan satu domba. Aduh, ya. Langsung pasang ini aja dah, filmnya lagi ya. Anak-anak bisa lihat ya. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada. Anak-anak udah lihat belum? Belum ya? Belum. Nah, udah ya. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. ...20 tahun berlalu.
Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar." Ya, sampai sini aja ya. Nah, yang tadi Lause bilang ya, di video kita lihat kayaknya masih kecil Ishaknya, tapi menurut aku udah pernah dengar Lause di sekolah. Ya, Ishak itu udah besar, udah dewasa gitu ya. Jadi Lause memuji Abraham sebagai orang tua yang menularkan imannya kepada anaknya Ishak. Dan Lause juga harap Lause juga bisa menularkan iman kepada anak-anak gitu ya. Tapi anak-anak kalau misalnya seperti tadi waktu kita lemah ya, Alkitab juga mencatat kelemahan Abraham. Jadi sebenarnya kita nggak usah malu. Aduh, Lause saya berdosa terus ya, saya sering nggak taat ya. Lause saya sering ini, padahal saya udah bilang mau percaya Tuhan, tapi kadang-kadang saya sering jatuh lagi ke dalam dosa. Saya sering lagi nggak taat. Nah, kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan tolong tambahkan imanku. Ya, seperti juga Abraham, Tuhan tambahkan imannya. Makin lama makin naik seperti itu. Ya. Jadi anak-anak sekarang kan kita punya Alkitab. Jadi kita bisa lihat apa janji-janji Tuhan. Ya, Tuhan sudah menepati beberapa janji. Sama seperti Tuhan mau mengirimkan juru selamat, Tuhan sudah kirimkan ya untuk menebus dosa-dosa kita ya, yang asal kita percaya. Meskipun kita lemah, meskipun kita sering berdosa, anak-anak gak usah takut tadi ya. Kita nggak melakukan apa-apa, nggak usah kita harus berbuat apa-apa ya. Tuhan sendiri yang berjalan. Tadi ya di dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham, sama dengan kita juga. Jadi ada anak yang, Lause saya kayaknya nggak bakalan masuk surga deh, saya berdosa terus. Ya bukan karena kamu baik atau bukan karena kamu pintar baru kamu bisa masuk surga, bukan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, banyak janji-janji Tuhan yang kita bisa lihat di Alkitab ini, ya. Tinggal kita imani, tinggal kita percaya, anak-anak, ya. Asal anak-anak percaya. Nah, Lause mau kasih ayat hafalan ini, mungkin cuma tinggal waktunya sebentar.
Oh, ini tadi kita belum lihat ya. Nah ini nih ya sering ya anak-anak janji Tuhan dengan masalah kita tuh kayaknya bertolak belakang. Seperti tadi Abraham ya. Lause juga mengalami, kadang-kadang Tuhan janji akan menyembuhkan, tapi kok ini sakitnya tambah parah, seperti itu ya. Tuhan janji akan mencukupi kebutuhan kita, tapi kok ini uang nggak ada uang di rumah ya. Bagaimana untuk mencukupi makan seperti itu. Tapi kita nggak usah khawatir, ya anak-anak ya. Ini ayat hafalannya masih sambungan Mazmur. Lause harap anak-anak nanti bisa hafal ya di kelas mungkin ya. Mazmur 1 ayat 5. Kita udah hafal dari Mazmur 1 ayat 1. Ya, Lause harap semua anak-anak bisa menjadi seperti yang di Mazmur ini. Mengikuti jalan orang benar ya, jangan mengikuti jalan orang fasik. Nanti lain kali kalau kita ada acara, kita lomba hafal ayat. Nah, kamu udah bisa hafal Mazmur 1 ya. Nanti anak-anak bisa hafalkan ya, waktunya mungkin kita bisa masuk ke sebentar lagi kita masuk ke breakout room ya. Nanti kalau di kelas kamu bisa lanjutkan dengan cari tahu atau yang info ya seperti itu kita bisa lanjutkan. Lause juga bisa lanjutkan dengan aktivitas ya, dengan hafal ayat hafalan anak-anak ya. Mazmur, Lause harap anak-anak bisa menjadi orang benar bukan orang yang fasik. Ya, menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang selalu berbuah, yang selalu hijau daunnya. Tidak seperti orang fasik yang hari ini ditulisnya orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, oke kita mau berdoa dulu. Lause pimpin dalam doa. Lause mau doakan anak-anak ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami sudah belajar dari iman Abraham. Kami tahu Tuhan yang memberikan iman kepada Abraham. Tuhan juga akan memberikan iman kepada kami semua yang ada di sini. Tuhan, baik kami yang dari kecil, Tuhan biar tambahkan iman kami boleh terus bertumbuh dan boleh mengikut Tuhan dengan setia. Dan kami tahu Tuhan senantiasa menggenapi menjawab janji-janji-Mu Tuhan, dan kami juga menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah pada waktu Tuhan datang kembali, kami akan ditemukan sebagai kumpulan orang-orang benar Tuhan yang dibenarkan di dalam Tuhan. Bukan seperti orang-orang fasik. Tuhan biar Engkau juga pimpin kegiatan kelas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak kita lanjut ke breakout room ya, yang kelas 3 masuk kelas 3, yang kelas 4 masuk kelas 4. Oke, bye-bye. Jangan di-leave meetingnya ya. Tapi... Terima kasih. Bye.